Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat sahabat, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kurang lebih sekitar 7 tahun tidak bergereja di Kalasan. Terakhir tahun 2003 kalau saya tidak salah. 2013 ya. Itu terakhir saya meninggalkan Kalasan. Puji Tuhan, oleh karena berkat dan kasih sayang Tuhan, maka kita boleh berjumpa kembali walaupun hanya lewat Zoom. Baik, pekabaran firman Tuhan pada sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati pada saat ini saya beri judul, apakah yang engkau lihat? Bapak Ibu Saudara yang kasih, jelas kelihatan gambarnya? Gambar apa yang ada di depan saudara saat ini? Mau lihat apakah penglihatan kita masih bagus? Gambar apa itu? Orang yang meminyaki kaki Yesus. Oke. Berarti penglihatan kita masih normal, masih bagus ya. Di dalam gambar yang saya share pagi ini adalah tentang seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus. Masih ingat tidak siapa wanita ini? Benar, dia adalah Maria Magdalena. Kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar ini, di dalam kisah yang disebutkan di dalam Alkitab, ada dua respon yang bisa dikatakan muncul ketika wanita ini melakukan tindakan ini. Apa respon yang dilakukan oleh Yesus dan apa respon yang dilakukan oleh murid-muridnya? Kalau Bapak Ibu berada di situasi waktu itu, ingat, parfum atau minyak wangi yang dipecahkan dan dituangkan di kaki Yesus ini bukanlah minyak wangi murahan. Ini adalah minyak wangi yang mahal yang disebutkan dibeli dengan 1 tahun gaji. Kalau saudara ada di posisi murid-murid Yesus waktu itu, kira-kira apa respon saudara? Apa yang saudara lihat? Apa yang akan saudara katakan? Sebagaimana yang Alkitab katakan, murid-murid tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Mereka memarahi dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia justru memuji tindakan wanita ini. Dan dia katakan, apa yang dilakukannya akan diberitakan ke seluruh dunia. Pada waktu Injil diberitakan ke seluruh dunia, semua tindakannya ini akan disebutkan untuk mengenang dia. Nah, kalau seandainya Yesus tidak membela wanita ini, dan wanita ini mendapatkan celaan, amarah dari orang-orang yang ada waktu itu, saya percaya dia tidak akan menjadi pengikut Kristus waktu itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, berbicara soal respon, saya ingin membawa pikiran saudara-saudara kepada cerita tentang 12 orang pengintai di Kanaan. Dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Tentu masih ingat cerita tentang pengintai yang mengintai Kanaan. Banyak di antara kita yang menganggap mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak berpengaruh. Orang-orang yang bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh apapun di Israel. Tetapi nyatanya firman Tuhan katakan mereka adalah para pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar.
di dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Jadi 12 orang ini diambil dari setiap suku satu orang, mewakili suku masing-masing untuk melihat negeri Kanaan ini. Nah, Bapak Ibu, apa respon mereka? Di antara mereka dikatakan 12 orang ini, ada yang bernama Syamua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. 12 orang ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dan mereka berangkat untuk mengintai negeri ini. Dan nanti akan kembali membawa laporan kepada Musa. Nah, ketika mereka selama 40 hari mengintai negeri Kanaan ini, mereka pulang pada akhirnya dengan membawa oleh-oleh. Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar, dikatakan, mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Kalau Bapak Ibu berangkat atau pergi ke satu tempat, tentu yang di rumah mengharapkan oleh-oleh. Kalau saudaraku pulang, biasanya tidak ditanya bagaimana perjalanan, bagaimana mereka aman-aman, bagaimana kira-kira selama berada di perjalanan. Tidak pernah ditanya seperti itu. Apakah kamu cukup di sana, kekurangan ini, tidak. Yang ditanya adalah oleh-oleh mana. Gitu kan. Nah, seperti itulah gambarnya. Ketika bangsa Israel ini mengirim utusan 12 orang, pulang yang ditanya oleh-olehnya mana. Dan mereka dikatakan membawa oleh-oleh yang luar biasa. Setandan anggur itu sampai dipikul 2 orang. Coba bayangkan, sebesar apa buah anggur ini. Nah, yang menarik adalah 12 orang ini memberikan laporan yang berbeda. Kenapa berbeda? 10 lawan 2. Padahal objek yang dilihat sama, apa yang mereka intai juga sama, kondisinya sama, tapi berbeda dalam hal pandangan. Perspektifnya berbeda. Yang 10 dikatakan bahwa di tanah Kanaan itu banyak raksasa dan kotanya besar-besar, artinya mereka melihat bahwa tanah Kanaan ini adalah negara atau bisa dikatakan kota yang besar dan di sana itu orangnya raksasa besar-besar. Ya. Lalu yang 2 orang dikatakan Yosua dan Kaleb, yang dilihat itu adalah hasil dari kota ini. Dikatakan melimpah dengan susu, madu dan anggurnya. Yang satu lihat masalahnya, yang satu lihat berkatnya. Sekali lagi saya katakan, mereka melihat objek yang sama. Nah, apa yang harus kita renungkan dengan perspektif atau cara pandang? Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang datang membawa berita, biasanya mana saudaraku suka dengar lebih dulu? Berita baik atau berita buruk? Biasanya orang tidak mau dengar berita buruknya, bukan? Orang suka dengar berita baiknya saja, berita buruknya tidak mau. Tapi mereka datang, dikatakan bersamaan bahwa berita baik dan bawa berita buruk. Dikatakan memang, tetapi atau hanya itu mengikuti. Nah, saudara yang kasih, lanjut dikatakan orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Jadi mereka mengungkapkan bahwa walaupun negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu, tapi tidak mudah untuk menaklukkannya. Ini yang mereka mau sampaikan. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dan dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya senang dengan kesaksian Bapak Daniel Rama tadi. Ini 11-12, hampir mirip dengan kesaksian kalau saya mau ceritakan bagaimana saya dulu menempuh pendidikan di Unclub. Ya. Next time, kalau Tuhan kehendaki, kita akan share. Jadi, yang dilihat Pak Rama tadi bukan masalahnya. Yang dilihat Pak Rama tadi adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan beliau. Jadi beliau tidak mundur walaupun halangan ada di depan. Kaleb dan Yosua 10-2. Yang 10 mayoritas mereka katakan susah, tidak mungkin bisa mengalahkan masalah itu. Terlalu berat beban, terlalu berat masalah di depan. Tapi yang 2 tetap optimis. Sebagaimana kesaksian tadi. Ya, kita lanjut. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Lebay, bukan? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang-orang enak ini adalah seperti Goliat. Masih ingat? Goliat itu adalah orang yang sangat besar. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang namanya Goliat itu keturunan orang enak, tingginya 3 meter lebih, Saudara. Goliat itu tingginya 3 meter sejengkal. Ya, itu lebih hampir sama dengan atap rumah saya. Ya. Jadi orang yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan mereka, mungkin dikatakan mereka sampai bilang diri kami seperti belalang. Ya. Tetapi apa respon orang yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua? Mereka melihat bahwa berkat Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari Mesir, mereka juga percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mana yang lebih besar dalam diri kita? Iman atau masalah? Kalau Saudara dan saya hidup di dunia ini tidak mau bertemu atau tidak mau melawan masalah, ya kita tidak bisa hidup di dunia ini. Sekarang ini ada begitu banyak masalah yang terjadi di era pandemi ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan masa PPKM ini, ada banyak berita, ya, para pedagang, para pekerja mikro, mereka mengeluh karena mereka tidak mendapatkan pemasukan. Pada waktu mereka mencoba untuk melanggar, akhirnya mereka didenda. Saya baca kemarin ada sebuah kafe yang menjual kopi sampai larut malam, akhirnya mendapatkan teguran, bahkan dibawa ke meja hijau, di sidang dia harus bayar 5 juta. Ya. Dan dia katakan, Pak Hakim, saya sudah pasti tidak bisa bayar, Pak. Jadi biarlah saya masuk penjara saja. Dia masuk penjara 3 hari, itu yang dia pilih, daripada dia harus bayar 5 juta. Masih banyak orang yang bernasib sama seperti Bapak penjual kopi ini. Tetapi itulah fakta yang terjadi, bukan hanya di negeri ini, tetapi juga di tempat yang lain. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Sektor pariwisata di Bali tentu terdampak keras dengan adanya pandemi ini, apalagi dengan masa PPKM ini. Saya melihat di berita, begitu banyak orang menjerit. Tetapi saya yakin
bahwa pemerintah juga tidak sembrono menerapkan ini. Ya, bagi makan buah si malakama, saudara. Tetapi itulah yang terjadi. Kalau tidak dibatasi, jumlah COVID atau penderita COVID semakin melonjak tinggi. Dan kondisi inilah yang serba menyulitkan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan boleh menyikapinya? Masalah akan selalu ada. Dan kalau sebagai umat Tuhan, kita lalu loyo, lemah, dan tidak berdaya menghadapi masalah itu, kita bukanlah umat Tuhan yang sejati. Tuhan telah menolong kita di masa yang lalu. Dan bagaimana kasih-Nya itu menolong kita melewati setiap permasalahan, itulah yang dapat menolong kita melewati masalah yang ada di depan. Mengapa seolah-olah masalah jauh lebih besar dari yang sebenarnya? Karena kita fokus di masalahnya. Pada waktu 12 pengintai ini melihat objek yang sama, yaitu Kanaan, mengapa yang 2 orang masih boleh melihat sisi positif di sana, sedangkan yang mayoritas 10 melihat masalah itu lebih besar dari Allah yang mereka sembah? Apakah mereka tidak menyeberang Laut Merah bersama? Apakah mereka tidak makan dari roti yang turun dari sorga bersama? Apakah mereka tidak melihat bagaimana mukjizat Tuhan berlaku ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang lain? Dan ketika Allah memelihara mereka selama mereka di padang belantara? Mereka lihat. Bedanya dengan Kaleb dan Yosua adalah mereka tidak memandang ke belakang. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan bagi mereka. Dan sebagai gantinya, mereka melihat masalah yang ada di depan jauh lebih berat dari iman mereka. Dan mengapa di saat mendesak justru iman kita seolah-olah mandek? Pernah rasakan tidak? Pernah alami tidak? Masalah datang bertubi-tubi, dan pada waktu saudaraku menghadapi semuanya itu, seolah-olah kita tidak lagi memiliki iman. Ada orang yang mengatakan, air mata saya sudah kering, Pak Pendeta. Saya sudah tidak lagi sanggup untuk berdoa. Saya sudah terlalu capek, saya sudah terlalu putus asa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa di antara kita ada begitu banyak yang merasakan hal semacam ini. Tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan, Dia Allah yang berkuasa untuk mengalahkan badai dan gelombang. Dia Allah yang sanggup meredahkan gelombang yang besar. Hanya itulah pengharapan kita. Nah, bagaimana kita bisa menang? Kalau seandainya mayoritas tadi dikatakan mereka lebih didengar. Alkitab mencatat bangsa Israel berseru meraung-raung ketika 10 orang tadi katakan, tidak mungkin kita bisa kalahkan mereka. Mayoritas lawan minoritas. Kalau saudara dan saya ada di posisi mereka waktu itu, ada di mana saudara? Apakah di pihak yang 10 ataukah di pihak yang 2 orang tadi? Reaksi manusia dalam ketakutan dan kurang iman ini dia. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menangis. Ya, pada waktu saudaraku hadapi masalah, ini biasa reaksi yang muncul. Yang pertama adalah menangis. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Berapa banyak di antara saudara pada waktu kita hadapi masalah ini menangisnya di Facebook? Sudah jarang sekarang ini orang menangis tengah malam di hadapan Tuhan. Sekarang ini menangisnya di Facebook. Tulis semua di Facebook, mengeluh di situ, menangis di situ. Media sosial menjadi tempat curhat, bukannya Tuhan. Yang kedua, reaksi orang pada waktu menghadapi masalah adalah bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Bilangan 14 ayat 2 katakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bayangkan, saudara. Pada waktu mereka bersungut, pada waktu mereka menyalahkan orang lain, kira-kira apakah mereka bisa melihat berkat Tuhan? Tidak bisa. Pada waktu mereka bersungut, sebenarnya mereka bersungut bukan
kepada Musa, tetapi kepada Allah yang Musa layani. Jadi persungutan ini membuat semua jalan tertutup. Kalau saudara dan saya berada dalam situasi seperti ini, kita akan membuat jalan menjadi semakin sulit. Yang ketiga, mulai menyalahkan Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba bayangkan. Setelah sekian lama mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika mereka menghadapi masalah, mereka katakan, ini semua gara-gara Tuhan. Kenapa juga kami dibawa ke sini, kurang kerjaan apa? Lihat ini, mereka menyalahkan oknum yang selama ini memeliharakan hidup mereka. Berapa banyak di antara kita yang pada waktu menghadapi masalah semacam ini, kita tidak introspeksi diri. Kita membuat Tuhan menjadi kambing hitam. Dan kita menganggap semua itu terjadi karena Tuhan. Pada waktu saudara mendapatkan apa yang disebut dengan undian, Bapak Ibu, kira-kira apa yang saudaraku akan lakukan jika seandainya undian itu diberikan kepada saudara? Kira-kira apa yang akan saudaraku lakukan? Satu kali disebutkan ada seorang yang mendapatkan undian 1M. Pernahkah seandainya undian 1M ini mampir ke rumah saudara? Pernahkah saudaraku berseru, oh Tuhan, mengapa saya? Pernahkah saudaraku berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya yang dapat 1M ini, Tuhan? Enggak pernah, bukan? Tapi ketika saudaraku kehilangan 1M, ketika saudaraku kehilangan 1M, apa yang akan saudaraku lakukan? Saudaraku akan menyalahkan Tuhan. Dan saudaraku akan bilang, mengapa saya? Ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa mengucap syukur kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan masalah, kita menyalahkan Dia. Yang keempat, mulai bertindak irasional dan ngawur. Bilangan 14 ayat 4 katakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Coba bayangkan. Ini mereka sudah mau tiba di Kanaan, di negeri yang dijanjikan, dan mereka melihat di situ sangat bagus semuanya. Mau balik lagi ke Mesir, mau balik lagi ke perbudakan. Kadangkala di saat kita menghadapi masalah yang berat, ini sudah tidak jalan. Iman sudah redup, lalu pikiran sehat pun tidak jalan. Dan pada akhirnya dikatakan, kita tidak lagi berpikir sehat. Nah, apa reaksi manusia yang memiliki iman dan penurutan kepada kehendak Tuhan? Yang pertama, tetap memandang kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 5 katakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Coba lihat ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, pada waktu masalah datang, dia masih tetap mencari Tuhan. Pandangan matanya tetap menghadap Tuhan. Musa dan Harun pada waktu didesak oleh jutaan orang yang marah kepada mereka, dia datang dan menyembah Tuhan. Dia mencari Tuhan. Saat masalah datang, saudaraku, pertama yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan lebih dahulu. Yang kedua, tetap berpikir positif. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Apakah Yosua dan Kaleb tidak melihat bahwa orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang raksasa? Oh, lihat. Mereka juga melihat. Bukan berarti mereka tutup mata atau buta, tidak. Tetapi sebagai ganti tawar hati,
Mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu dan menguatkan hati dengan berkat yang akan mereka terima. Demikian juga dengan kita. Kesaksian tadi, Pak Rama, apakah beliau tidak melihat masalah yang besar itu? Tadi beliau sampaikan bagaimana masalah yang timbul dari hari ke hari sampai hari kelima dikatakan adalah masalah hepeng, masalah uang yang harus digunakan membayar. Tapi beliau tidak mundur. Ketika beliau pada akhirnya dipulangkan, itu bukan kemauannya. Artinya, walaupun masalah itu ada, beliau tetap melihat jauh ke depan bahwa cita-citanya ingin menjadi pilot. Dan itulah yang membuat beliau tetap berada di jalurnya. Saudara dan saya, saat kita melihat masalah, apa atau poin yang kita mau capai? Tujuan apa yang akan kita mau capai? Kalau belum apa-apa, saudara dan saya sudah mundur dan kita kalah karena lihat masalahnya lebih dulu, bisa dikatakan kita tidak memiliki Tuhan. Mental kerupuk. Saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana kami dulu melewati masa sulit di kampus. Ketika saya tidak dapat membayar uang sekolah, hutang saya menumpuk begitu banyak. Pada waktu itu, saya nekat mau pulang kembali ke Jawa. Dan saya katakan, waktu itu saya bekerja di ground. Pendeta Panca tentu tahu ground kalau pernah di Unai. Saya menyapu mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam sampai tangan saya ini kapalan. Dan ketika hutang menumpuk saya tidak bisa bayar, saya mau pulang ke Jawa. Saya tanya kepada seorang pekerja, orang tua yang sama-sama kami nyapu di ground. Dia katakan begini, saya tanya begini, Om, ada enggak di sini pekerjaan yang bisa mendapatkan upah langsung cash? Karena waktu saya kerja di ground, menyapu halaman kampus mulai dari gate depan sampai belakang, itu saya tidak mendapatkan uang cash. Uang itu masuk ke account saya untuk dipakai kuliah, saya tidak bisa ambil. Lalu Om ini bilang, kenapa Daniel? Kenapa sudah mau pulang? Saya bilang, tidak kuat Om, tidak tahan. Sudah begitu banyak masalah saya hadapi. Apa dia bilang? Saya pernah kenal seorang orang Jawa, Daniel katanya. Orang ini orang Manado. Dan dia katakan, sekali keris tercabut, pantang dia surut sebelum ada darah di ujung. Saya orang Jawa dan saya dinasihati orang Manado dengan pepatah Jawa. Sakit hati saya bilang, oh iya, kalau begitu biarlah sampai mati saya di sini. Saya bilang. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kadangkala kita ini memiliki mental yang tidak teruji. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita terbiasa dengan hal-hal yang instan. Apa yang kita dapatkan dengan mudah seringkali membuat kita menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mudah. Mudah untuk apa? Mudah kita sambati. Aduh Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Tuhan, saya masalah gini. Dan ketika menghadapi masalah itu tidak kunjung selesai, Tuhan kamu ini ada atau tidak? Itulah yang terjadi. Sehingga iman kita bertumbuh betul-betul menjadi iman yang rapuh. Yang hanya bisa bertahan saat mujizat itu ada, saat berkat itu ada. Tapi ketika masalah yang lebih berat datang, dengan mudah iman itu hancur. Inilah yang terjadi dengan 10 pengintai tadi. Mereka tidak menumbuhkan keyakinan di dalam Tuhan, membuat pada akhirnya mereka lebih gampang hancur karena mereka tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Orang yang optimis akan bisa melewati masalah segede apapun. Tetapi orang yang pesimis
baru kerikil saja dia sudah nyerah. Inilah yang membedakan siapa yang adalah umat Tuhan betul dan siapa yang hanya menyembah Tuhan kalau untung. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya kita menganggap Tuhan hanya sebagai mesin ATM yang hanya diperlukan saat kita mau ambil. Kita tidak akan pernah memahami kasih Tuhan dalam hidup ini. Pada waktu kita menghadapi masalah, di situ iman saudara dan saya ditempa. Saat kita menghadapi masalah yang terus akan ada dalam hidup ini, di saat itulah Tuhan sementara membuat kita grow up. Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada bangsa Israel memberikan gambaran kepada kita bahwa hanya 2 orang yang berada di pihak Tuhan dan Tuhan sanggup untuk merubah menjadi sebuah kemenangan. Yang keempat, tetap setia dan selalu optimis. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini kata-kata yang menguatkan. Pada waktu kita menghadapi masalah, ada hal-hal yang bisa membuat kita naik, ada hal-hal yang justru bisa membuat kita down. Pelajaran bagi kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang semacam itu. Dan kadang-kala kita tidak peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada waktu orang menghadapi masalah, yang mereka butuhkan dukungan, yang mereka butuhkan support dari kita. Dan kebenaran firman Tuhan menyatakan, orang-orang yang membawa semangat kepada saudaranya, biasanya adalah orang-orang yang telah melewati masalah-masalah itu dengan berani. Jadi, supaya berhasil, saat menghadapi masalah yang paling berat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan pegang teguh janjinya. Yang terakhir, sebelum kita tutup, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ini seekor moyang membantu memasak di dapur. Kira-kira kalau saudara dan saya melihat yang semacam ini, tentu kita senyum-senyum. Tapi coba seandainya kalau yang bantu masak di dapur itu adalah anak-anak kita. Ada 2 respon yang biasanya terjadi. Yang pertama, seorang ibu yang berpikir positif, dan yang kedua, seorang ibu yang berpikir negatif. Objek yang sama. Kalau seandainya saudaraku punya anak-anak kecil di rumah yang mau dilatih untuk memasak, kira-kira apakah mereka akan langsung betul masaknya? Tentu ngerepoti. Ada orang yang katakan, sudah sana, main, nanti masak baru mama panggil. Tapi ada yang mau melibatkan anaknya untuk memasak bersama di dapur. Orang yang pertama dia rasa susah, kenapa? Karena harus bereskan dapur. Kalau sampai anaknya bikin tambah berantakan, lebih stres dia. Tapi orang yang kedua, dia lihat positifnya. Dia mau anaknya bantu di dapur dan dia didik anaknya untuk menjadi dewasa. Anak-anak yang terbiasa membantu mamanya di dapur, dia akan siap menghadapi tantangan di depan. Tetapi apa? Orang tua yang bisa dikatakan tidak suka lihat anaknya di dapur. Hanya karena bikin repot. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, saya rindu supaya kita melihat bagaimana kita menggunakan akal budi kita, memberikan perspektif yang benar tentang segala sesuatu. Apa sih yang engkau lihat dalam hidup? Perspektif yang salah akan menghasilkan reaksi yang salah. Kalau kita terbiasa menggunakan perspektif yang salah ini terus-menerus, terjadi berulang kali, ini akan menjadi sebuah karakter dan kebiasaan. Dan kalau seandainya saudara dan saya sudah terbiasa melakukan yang semacam ini, hidup kita akan dipenuhi dengan pesimistis. Dalam ketakutan dan keraguan,
tidak mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, ini justru akan menghasilkan hambatan dan kegagalan. Banyak orang yang berhasil karena mereka tidak melupakan pengalaman. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau belajar dari sejarah. Dan kalau kita sebagai umat Tuhan mau belajar dari sejarah, kita akan bisa melihat ke depan dengan lebih jelas. Dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan, percaya kepada janji dan pemeliharaannya, ini akan menghasilkan solusi dan keberhasilan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Selama saudara dan saya punya Tuhan, kita akan bisa melewati apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Mereka yang memilih untuk memandang dengan iman, perhatikan ini. Mereka yang memilih untuk memandang dengan iman akan melihat masalah itu sebagai sebuah kesempatan, bukan hambatan. Nah, sekarang tergantung kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita tidak mau punya masalah, sebaiknya tinggal di balik papan. Orang hidup pasti punya masalah. Dan kalau saudara dan saya, kita belajar dari masalah itu, kita akan mantap menghadapi masa depan. Karena di setiap masalah ada Yesus di sana. Ayat terakhir sebelum kita tutup. Di dalam Mazmur 62 ayat 6-9 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, di masa pandemi sekarang ini, begitu banyak masalah dalam hidup kita. Namun, lewat pelajaran firman Tuhan pagi ini, saya rindu mengajak saudara dan saya untuk tetap memiliki perspektif, pandangan yang benar tentang apa yang kita lihat dalam hidup ini. Kalaupun masalah ada, solusinya hanya sejauh lutut dengan lantai. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan bisa hadapi masalah itu sendirian. Dan Tuhan, kita bisa hadapi masalah itu bersama-sama. Dan saat ini, apapun masalah saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan jangan lupakan apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam kehidupan saudara sepanjang kehidupan kita. Kalau perlu, di setiap masalah yang Tuhan sediakan solusi di saat kita hadapi itu, catat. Ini akan membawa kekuatan di masa yang akan datang saat kita menghadapi masalah. Baca, buka, dan saat itu saudara dan saya akan mendapat kekuatan. Jangan pernah melupakan tuntunan Tuhan di masa lalu, maka saudara dan saya akan bisa menghadapi apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Apakah yang engkau lihat? Semoga Allah menolong kita melihat dengan benar. Amin. Amin.